Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan coba bahas untuk psikologi pasar buat Bitcoin. Kemudian saya juga akan bahas target penurunan yang saya ekspektasikan. Nah, ini merupakan Wall Street cheat sheet ya, yang berisi siklus dari psikologi market. Nah, saya akan coba hubungkan juga dengan long term cycle-nya Bitcoin. Kalau kita perhatikan kenaikan yang terjadi dari bulan Maret sampai bulan April kemarin, itu merupakan major cycle yang terjadi dari disbelief sampai euphoria. Dan kemudian kita melihat drop down yang cukup besar. Ini mirip seperti kejadian yang ada di bulan Mei kemarin ya. Kemudian selanjutnya kita mengekspektasikan kenaikan kembali. Banyak yang plan kalau kita bakal berpotensi mencapai ke area 100.000, dan pada saat itu saya juga mengekspektasikan hal yang sama ya. Tapi ternyata kita terjadi false breakout di area sekitaran 65.000. Dan saat ini kita sudah kembali lagi. Saya mulai merubah pandangan saya ketika Bitcoin sudah breakdown di bawah area 52.000. Ketika Bitcoin breakdown pertama, saya katakan kemungkinan besar kita sudah masuk ke fase yang bearish. Karena ini juga sejalan dengan major cycle yang saya ekspektasikan. Nah, kemudian kalau menurut pandangan saya, kemungkinan besar kita sudah mulai memasuki tahap anxiety. Ini merupakan long term cycle ya yang saya bagikan, dan ini juga bukan saran finansial. Pastinya dalam short term cycle kita bakal selalu menghadapi kenaikan dan penurunan yang seperti ini. Dan kalau kita perhatikan dari short term cycle ya, di chartnya 4 jam atau 1 jam, ada potensi saat ini kita sudah mulai memasuki fase capitulation. Tapi sekali lagi, yang akan saya bagikan di sini merupakan long term picture dari Bitcoin yang menurut pandangan saya masih dalam tahap anxiety. Jadi kita masih berada di tahap sekitaran anxiety. Menurut saya masih ada potensi penurunan. Sebenarnya di bulan lalu saya juga bagikan trading signal ya buat membernya TTP. Nah, ini saya katakan ada potensi kita bakal retest kembali ke area sekitaran 14.000 sampai 20.000 dikarenakan false breakout yang terjadi di sekitaran 69.000 kemarin. Dan juga ada kebijakan makro dan fundamental yang juga berpotensi mempengaruhi psikologi investor. Salah satunya tapering. Menurut saya itu bakal mengubah perspektifnya investor dari yang invest ke risk on asset menjadi investasikan ke risk of asset karena resikonya yang lebih rendah. Jadi di fase seperti itu, investor cenderung untuk tidak mengambil terlalu banyak resiko. Tapi mungkin ketika Bitcoin sudah mulai mendekati bottom yang diekspektasikan oleh banyak orang, harusnya kita bakal melanjutkan bull trend kembali. Itu pandangan saya. Nah, jadi ini sebenarnya ada dua target yang saya ekspektasikan sebagai bottom. Yang pertama di 31.500 dan yang kedua di sekitaran 15.000 sampai 20.000. Dan kalau kita perhatikan untuk kondisi saat ini masih cukup make sense. Karena kan biasa ketika bear market, Bitcoin koreksi kurang lebih 80% sampai 90%. Dan jatuh ke area sini, ini sudah kurang lebih 80%. Tapi pastinya market tidak bergerak dalam satu garis lurus. Kita bakal melihat banyak wave movement-nya sebelum kita jatuh ke area yang saya ekspektasikan. Dan pastinya saya juga bisa salah dalam analisis ini, dan bagi saya itu merupakan hal yang cukup wajar. Yang penting kita bisa beradaptasi dengan market ya untuk selanjutnya. Jadi analisis saat ini bisa saja berubah sesuai dengan kondisi market selanjutnya. Oke, yang jadi pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita ada buy di harga yang lumayan tinggi? Nah, ini tergantung ya koin apa yang kita beli. Kalau kita yakin dengan proyeknya dan secara market cap itu merupakan koin yang cukup besar, kita bisa melakukan strategi dollar cost averaging, di mana kita buy secara bertahap, dan kita juga bisa adjust untuk dollar cost averaging-nya, di mana kita hanya buy ya di bulan ketika Bitcoin mengalami penurunan. Nah, itu bisa menjadi strategi yang cukup outperform menurut saya, dikarenakan harga average yang kita dapatkan pastinya bakal semakin bagus dibandingkan kita dollar cost averaging di setiap harga. Nah, kalau saya pribadi, saya juga ada nyangkut di beberapa aset dikarenakan ada NFT yang belum terlikuidasi. Jadi yang saya lakukan itu lebih ke hedging dan cari posisi di mana orang-orang pada panic selling. Nah, itu kita bisa coba cari area panic selling orang-orang dengan menggabungkan Fibonacci dan support resistance yang krusial. Biasanya itu sangat berguna. Nah, biasanya ketika orang-orang panic selling itu terjadi wick formation ya yang cukup besar seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin. Dan seperti yang terjadi di akhir November kemarin, di mana kita bisa melihat wick-nya cukup besar. Nah, kalau saya coba ukur untuk Fibonacci-nya,
Ini bisa diperhatikan ya, ini merupakan area 0,618 Fibonacci retracement. Jadi biasanya area panic selling itu ada di sekitaran area tersebut ya. Dan itu bakal tetap menjadi acuan saya untuk mendapat harga yang bottom. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya. Kemudian saya akan coba bagikan juga untuk Crypto Fear and Greed Index. Oke, jadi ini merupakan indeks ketakutan dan ketamakan investor ya di market. Dan kalau kita perhatikan, saat ini kita sudah berada di kondisi extreme fear. Hanya karena kita sudah berada di area extreme fear ini, bukan berarti kita tidak bisa turun lagi. Kita juga harus kombinasikan dengan area support yang krusial. Salah satunya ada di 31.000. Kalau saya pribadi, saya akan lebih menunggu sampai ke area tersebut sebelum melakukan akumulasi secara perlahan. Kemudian setelah di sana baru saya akan perhatikan lagi price action berikutnya. Nah, ini merupakan Fear and Greed Index-nya ya, tapi dalam bentuk grafik. Dan bisa diperhatikan ya, udah dari awal Januari kemarin kita berada dalam extreme fear, tapi kita masih bisa mengalami penurunan. Jadi pastinya ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya secara long term dan target yang saya ekspektasikan. Oke, jadi sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.